Shalom saudaraku diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Yohanes Legu pagi ini senang menjumpai Anda dalam ruang pemberitaan Injil Firman Tuhan. Dalam peringatan Injil masuk ke tanah Papua 169 tahun. Dari 5 Februari 1855 hingga 5 Februari 2024. Saya rindu membagikan bagian firman Tuhan yang menggugah hati saudara dan saya. Kenapa saudara dan saya harus tetap memberitakan Injil. Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, rupanya orang-orang yang mencintai Tuhan, mereka pergi untuk memberitakan Injil itu karena ada dorongan kuat dari Tuhan yang melakukan banyak perkara di tengah-tengah kehidupan mereka. Terutama kepada pelopor Injil di tanah Papua, Otto dan Geisler. Dua orang misionaris dari daerah yang paling jauh, dan daerah ini merupakan daerah juga sebagai daerah yang telah diberkati oleh Tuhan dalam pekabaran Injil. Mereka juga rindu daerah tempat di mana mereka diberkati dengan Injil, harus mereka juga pergi memberitakan Injil ke daerah-daerah yang lain. 1855, tepatnya 5 Februari 169 tahun yang lalu, Otto dan Geisler memutuskan untuk memberitakan Injil di tanah Papua. Melewati pulau, negara, lautan yang begitu jauh. Mereka menempuh jarak yang tidak dekat, tetapi karena Injil, mereka juga mau memberitakan kasih Tuhan. Sama seperti Tuhan melawat daerah mereka, sama seperti Tuhan menjangkau mereka. Seperti itulah mereka berkeyakinan bahwa orang benar harus hidup oleh iman. Nah, saudaraku ini diberkati oleh Tuhan, Otto dan Geisler pergi dari negeri mereka, pergi dari negara mereka untuk pergi ke tanah Papua memberitakan Injil. Tuhan menuntun mereka hingga Mansinam menjadi tempat pertama mereka menginjakkan kaki mereka 169 tahun yang lalu. Apa yang Tuhan buat dalam hidup mereka? Mereka melakukan pekabaran Injil kepada orang-orang Papua. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Dasar firman Tuhan yang kita membaca, yang kita bacakan tadi adalah merupakan dasar juga yang saya kira Otto dan Geisler pegang kuat dalam kehidupan mereka. Kenapa? Mari kita mundur ke abad pertama ketika Rasul Petrus dan Rasul Paulus mereka pergi memberitakan Injil ke daerah-daerah yang lain. Kedua rasul ini merupakan murid daripada Tuhan Yesus secara langsung. Walaupun Rasul Paulus tidak secara langsung mengikuti 12 murid yang lain, tetapi dia juga dipanggil oleh Tuhan ketika dia hendak melakukan perencanaan pembunuhan kepada orang-orang Kristen yang ada di Damaskus. Tuhan menangkap dia dan menjadikan dia juga pemberita Injil. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, Petrus dan Paulus memiliki niat yang sama dalam memberitakan Injil Kristus. Tetapi mereka sedikit ada gap yang menghalangi karena mereka berasal dari daerah dan tempat yang cukup sedikit berbeda. Katakan saja Petrus merupakan orang dari berkebangsaan Yahudi, di mana dia harus memperhatikan orang-orangnya, dan terutama di dalam Injil, Injil itu harus diberitakan kepada orang Yahudi saja misalnya, jika itu merupakan buah pikiran dari Rasul Petrus. Tetapi Paulus juga rindu orang-orang Yunani, tempat di mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Dia juga perlu bahwa memberitakan Injil kepada orang-orang atau bangsa-bangsanya. Sehingga satu waktu terjadilah pertemuan di Yerusalem antara Petrus dan Paulus, serta juga kepada tua-tua yang ada di Yerusalem. Apa yang mereka perbincangkan? Yang mereka perbincangkan adalah jika dalam pemberitaan Injil, Petrus mengatakan orang yang memberitakan Injil haruslah menyampaikan apa yang menjadi ketentuan daripada hukum Taurat itu. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan. Singkat cerita, Petrus menginginkan bahwa orang yang menerima Kristus juga harus disunat sama seperti mereka orang-orang Yahudi. Tetapi bagi Paulus, ini merupakan sebuah kebudayaan yang berbeda.
Jika saja orang yang menerima Kristus tanpa harus melalui sunat bisa dilakukan, maka Paulus akan dengan senang hati dan terus melakukannya tanpa dengan beban. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, maka pada pertemuan di Yerusalem pertama itu, diputuskanlah bahwa Rasul Paulus, engkau boleh memberitakan Injil jika memang harus disunat orang-orang yang menerima Kristus, maka mereka disunat. Tetapi jika tidak, maka tidak perlu. Sebab Injil itu membebaskan orang tidak hanya secara budaya mereka, secara kebiasaan mereka, tetapi yang terutama adalah hati. Hati setiap orang itu perlu disunat. Setiap hal-hal yang mengandung unsur-unsur yang tidak lagi mengikat manusia terhadap hal-hal duniawi, maka itu perlu ditanggalkan. Itu sebabnya dalam pemberitaan Injil itu tidak lagi memandang rupa dan muka. Tidak lagi melihat bahwa orang Yahudi saja, tetapi orang Yunani juga perlu. Jadi Otto dan Geisler ketika mereka memberitakan Injil, mereka tahu betul bahwa Injil itu bukan saja kepunyaan satu bangsa, tetapi Injil itu merupakan kepunyaan semua orang yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 169 tahun merupakan sebuah tahun yang sangat panjang bagi orang Papua setelah mereka menerima Injil Kristus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya Pendeta Yohanes Legu sangat senang juga melayani di tanah Papua, di mana saya juga bisa melayani saudara-saudara seiman saya, tidak hanya dari berkebangsaan yang sama kita, tetapi